Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naju Aziz dengan NIM 2514010135. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pendidikan pada masa kolonial Belanda, di mana pada masa kolonial Belanda ini kondisinya penaklukan barat atas timur dimulai dengan perdagangan. Begitu pula dengan Belanda yang datang ke Indonesia untuk bertujuan mendirikan perusahaan perdagangan, khususnya untuk memperoleh rempah-rempah yang harganya begitu mahal di Eropa. Namun, karena kekayaan alam di Nusantara yang begitu melimpah, tujuan utama dialihkan untuk menguasai Nusantara, memberikan pengaruh di sana, dan memperluas pengetahuan tentang Nusantara. Ia terkenal dengan 3 semboyan G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Belanda mendirikan sekolah-sekolah Kristen sebagai bagian dari upaya misionaris mereka. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan agama Islam secara resmi belum diberikan di sekolah-sekolah umum. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah kolonial yang menganut prinsip netralitas terhadap agama. Pada masa kolonial Belanda, sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan struktural yang signifikan. Pemerintah kolonial memperkenalkan sistem pendidikan barat yang bersifat sekuler dan administratif, dengan tujuan menyiapkan tenaga kerja pribumi yang loyal terhadap pemerintah kolonial. Sementara itu, lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, surau, dan meunasah tradisional tetap beroperasi di luar sistem formal kolonial, tanpa dukungan struktural dari pemerintah. Akibatnya, pendidikan Islam mengalami marginalisasi epistemologis karena dianggap tidak relevan dengan proyek modernisasi kolonial. Dari sedikit ulasan di atas adalah cukup penting bagi kita untuk mengenal dan mempelajari asal-usul dan keberadaan 3 pusat pendidikan Islam tradisional tersebut. Di sini saya mengajak pada pembaca untuk mengetahui bagaimana asal-usul pesantren, surau, meunasah, dan bagaimana sistem pendidikan dari ketiganya itu, dan bagaimana pergulatan pusat pendidikan Islam tersebut sebagai pusat perlawanan terhadap kolonial. Maka berikutnya penjelasan tentang yang pertama yaitu pesantren, yang mana dijelaskan bahwa pendidikan pesantren adalah merupakan tempat di mana dimensi ekstrotrik, yaitu penghayatan secara lahir Islam diajarkan, dilihat dari segi bentuk dan sistemnya berasal dari India. Sebelum proses penyebaran Islam di Indonesia, sistem tersebut telah digunakan secara umum untuk pendidikan dan pengajaran agama Hindu. Setelah Islam masuk dan tersebar di Indonesia, sistem ini kemudian diambil oleh Islam. Istilah pesantren sendiri, seperti halnya mengaji, langgar atau surau di Minangkabau, rangkang di Aceh, bukan berasal dari istilah Arab, melainkan India. Namun, bila kita menengok waktu sebelum tahun 60-an, pusat-pusat pendidikan tradisional di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan pondok. Barangkali istilah pondok berasal dari kata Arab funduk yang berarti pesanggrahan atau penginapan bagi para mufasir. Yang kedua yaitu surau. Surau adalah sejarah Minangkabau. Diperkirakan berdiri pada tahun 1356 Masehi yang dibangun pada masa Raja Aditya Warman di kawasan Bukit Gombak. Dan kata surau terdiri dari bahasa Sanskerta Swarwa yang artinya segala, semua, macam-macam, atau dengan kata lain seperti pusat pendidikan dan latihan yang ada pada saat ini.
Sumatera Barat mengenal surau tidak hanya sebagai fungsi seperti pengertian di atas, akan tetapi juga sebagai fungsi budaya. Hal ini didasari karena surau merupakan kepunyaan kaum suku atau Hindu yang menjadi pelengkap rumah gadang. Setelah Islam datang, surau tidak hanya bisa ditemukan di bukit atau dataran setinggi sebagaimana tersebut di atas, tetapi surau bisa ditemukan di pemukiman desa. Hal ini didasari dengan fungsi surau yang beralih menjadi masjid atau tempat ibadah dan belajar Quran. Surau juga digunakan untuk berbagai kegiatan keagamaan. Surau berarti masjid untuk sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan kegiatan keagamaan termasuk pendidikan. Surau juga mempunyai fungsionaris keagamaan seperti khatib, imam, bilal, dan sebagainya. Melihat kondisi masyarakat tersebut, Syekh Abdurrahman, ulama dari Batu Hampar, berusaha menyadarkan umat dengan memberikan pemahaman mengenai ajaran Islam dan menghilangkan praktik bid'ah khurafat. Untuk usaha tersebut, Syekh Abdurrahman mendirikan surau yang terkenal yaitu Surau Dagang. Surau sebagai lembaga pendidikan mulai surat peranannya karena disebabkan beberapa hal. Yang pertama, selama perang Padri, banyak surau yang terbakar dan syekh banyak yang meninggal. Yang kedua, Belanda mulai memperkenalkan sekolah negeri. Yang ketiga, kaum intelektual muda muslim mulai mendirikan madrasah sebagai bentuk ketidaksetujuan mereka terhadap praktik surau yang penuh dengan bid'ah. Yang ketiga yaitu mionasah. Mionasah yang dalam kebahasaan yang lain mempunyai sebutan miolasah, biolasah. Hal ini seperti dikenal oleh sebagian kelompok etnis Aceh. Akan tetapi, lebih umum dikenal dengan arti manasah atau balai. Kesimpulannya, secara keseluruhan, pendidikan pada masa kolonial Belanda sangat tidak adil karena dirancang untuk mencetak pegawai pribumi yang loyal. Pendidikan Islam resmi dilarang di sekolah negeri, menyebabkan marginalisasi bagi pesantren dan surau Minangkabau awalnya tempat sembahyang Hindu dan Buddha di bukit lalu menjadi masjid desa dan pusat belajar Al-Quran sejak Islam masuk, tapi surut karena perang Padri, sekolah negeri dan madrasah, serta Mionasah Aceh, balai gompong multifungsi untuk ibadah dan musyawarah. Meski begitu, ketiga lembaga ini tetap kuat sebagai pusat perlawanan. Pesantren menumbuhkan nasionalisme, surau direformasi oleh ulama seperti Syekh Abdurrahman di Surau Dagang untuk hilangkan bid'ah, dan Mionasah jadi benteng masyarakat Aceh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.